Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Fernovi Fitri dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas reguler A2. Di sini, saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-laki di perkampungan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Perempuan itu bernama Mande Rubayah, sedangkan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak kanak-kanak, Malin Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Pada saat Malin menginjak dewasa, ada kapal besar berlabuh di pantai air manis. Kedatangan kapal tersebut meneguhkan hatinya untuk pergi merantau. "Bu, saya ingin mencari kerja, merantau ke negeri orang," kata Malin. "Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini kan, Bu? Saya akan mencari kerja, Bu, agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan." Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah pun mengizinkan anaknya pergi. Hari berganti, bulan berjalan, dan tahun berbilang. Malin telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa memberi kabar kepada ibunya. Pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai air manis. Melihat hal itu, Mande Rubayah ikut berdesakan mendekati kapal tersebut. Ia sangat yakin bahwa anak laki-laki muda itu adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, ia langsung memeluk erat Malin, seolah-olah takut kehilangan anaknya lagi. Lalu, ia pun menyapa Malin dengan suara seraknya karena menahan tangis bahagia. "Malin, anakku, mengapa begitu lama kau meninggalkan ibu?" Malin terpana karena ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum sempat berpikir, istrinya yang cantik itu berkata, "Cuy, wanita buruk inikah ibumu, Malin? Mengapa kau membohongiku?" Lalu dia berkata lagi, "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita tua itu hingga terguling ke pasir. Mande Rubayah berkata lagi, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. "Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Engkau tampak sangat miskin dan kotor," kata si Malin sambil mendorong wanita tua itu hingga terkapar pingsan. Ketika Mande Rubayah sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditengadahkan ke langit. Ia kemudian berseru, "Ya Allah, yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu, ya Allah." Tidak lama kemudian, cuaca di langit laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, di kaki bukit, terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon, itulah tubuh Malin Kundang, si anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu, berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri.
Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari sosok Malin Kundang. Sekian cerita rakyat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.